Pak Kiai Abdur, kami sekali lagi pribadi ini mohon maaf sebesar-besarnya apabila kejadian ini tidak ada sangkut pautnya masalah organisasi. Ini masalah pribadi kami dengan Ustadz Pandu. Saudara sekalian, akhirnya orang yang mempersekusi daripada Ustadz Pandu yang lagi viral kemarin ya saudara sekalian, yaitu bertempat di Palembang. Dan ternyata setelah digeruduk ternyata mereka minta maaf saudara sekalian terkait dengan hal ini. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak apa yang akan mereka sampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, dan informasi ini cukup viral, Ustadz Pandu Saputra yang bergabung ke PWI Laskar Sabilillah sempat mengalami dugaan percobaan persekusi dari sekelompok orang yang diduga terafiliasi dengan kelompok ex-FPI atau Kabib atau Mukibin Baklawi. Dan hari ini para pelaku tersebut telah minta maaf, yakni minta maaf ke organisasi PWI Laskar Sabilillah dan minta maaf ke ketua pimpinan wilayah perjuangan Wali Songo Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Kiai Haji Qusairi Abdur beserta jajaran, dan minta maaf kepada Ustadz Pandu Saputra. Anda bisa saksikan ini video permintaan maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Kiai Abdur, kami sekali lagi pribadi ini mohon maaf sebesar-besarnya apabila kejadian ini tidak ada sangkut pautnya masalah organisasi. Ini masalah pribadi kami dengan Ustadz Pandu. Jadi kami sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyangkut daripada organisasi PWI Sumatera Selatan. Sekali lagi kami minta maaf atas buruk sangka kami. Mungkin selama ini kami ada khilaf, masalah emosi sesaat. Dan tak lain kami bertujuan untuk menyelamatkan saudara kami ini daripada demi kebaikan. Demi kerukunan, demi ketentraman daripada Palembang dan Darussalam. Amin amin. Ya siap, kami maafkan. Semoga ini jadi pelajaran bagi kita semuanya, semakin banyak ukhuwah Islamiyahnya, semakin barokah untuk umat dan khususnya bangsa yang kita cintai dan Palembang Darussalam. Amin amin. Oke. Kita bersaudara, sama-sama Islam, insyaallah. Ukhuwah Islamiyah. Mas, ya. Ya, ini video perdamaian dan permintaan maaf dikarenakan ada upaya hukum yang dilakukan oleh pengurus pimpinan wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini Kiai Haji Qusairi Abdur, beliau adalah ketua pimpinan wilayah, sekaligus juga beliau merupakan Roi Suriah PCNU Kabupaten Ogan Ilir dan pimpinan Pondok Pesantren Syafa'atut Tulab Indralaya Ogan Ilir. Beliau bersama tim hukum PWI LS langsung mendatangi Polda Sumatera Selatan dan mendatangi Polrestabes Kota Palembang untuk melakukan upaya hukum terkait dengan dugaan percobaan persekusi yang dialami oleh Ustadz Pandu Saputra. Dan alhamdulillah, karena memang PWI LS taat hukum dan lebih mengedepankan perdamaian, maka Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah menerima permintaan maaf tersebut dan klarifikasi hingga proses perdamaian. Tapi intinya ini menunjukkan kepada kita semua jangan main-main dengan dugaan persekusi atau upaya-upaya lainnya yang sifatnya melanggar hukum. Sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, sempat viral video di mana Ustadz Pandu Saputra ditekan
untuk meminta maaf dan membuat pernyataan tidak bergabung PWI atau tidak ikut PWI dan tidak membuat kegiatan di kediaman beliau. Maka kemudian para pengurus PWI se-Indonesia bereaksi dengan sikap tersebut dan kemudian meminta kepada PWI LS Sumatera Selatan untuk melakukan sejumlah upaya hukum. Nah, sampai di sini ini pembelajaran bagi kita semua dan sekaligus juga bagi segenap bangsa Indonesia dan wong Kitugalo, masyarakat Sumatera Selatan, untuk mengenal lebih dalam apa itu Organisasi Perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabilillah. Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia atau PWI dan Laskar Sabilillah adalah organisasi yang belum genap 2 tahun. Artinya organisasi yang baru saja didirikan, membawa spirit perjuangan Wali Songo, yakni bagaimana meneladani cara dakwah Wali Songo, dakwah yang santun, dakwah yang mengedepankan rahmatan lil alamin. Lebih daripada itu, kita punya kewajiban menjaga sejarah Wali Songo, tentunya dari klaim-klaim yang telah menyimpangkan sejarah tersebut. Kemudian yang berikutnya, PWI LS berkomitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena komitmen inilah kemudian semua kader PWI LS itu harus patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku dan harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam rangka menciptakan situasi kamtipmas yang kondusif, keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, bekerja sama dengan pemerintah tentunya. Jadi PWI LS menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus juga menjaga marwah ulama-ulama Nusantara. Nah, adanya Laskar Sabilillah ini muncul dikarenakan acap kali terjadi upaya persekusi yang dialami oleh kiai-kiai, ulama-ulama yang berbeda pendapat dengan kelompok FPI atau kelompok ex-FPI. Kadang-kadang berbeda pendapat dengan kelompok Mukibin atau Baklawi. Maka lantas karena perbedaan pendapat ini ada upaya persekusi. Sekelompok massa mendatangi kiai tertentu, ustadz tertentu. Nah, hal semacam ini tidak bisa dibiarkan. Makanya ada Laskar Sabilillah. Laskar Sabilillah itu bukan untuk gagah-gagahan, tapi Laskar Sabilillah didirikan, dibentuk dalam rangka menjaga ulama dari upaya-upaya yang mengarah kepada persekusi. Itulah mengapa Laskar Sabilillah itu kepanjangannya Laskar 9 Wali Allah. Ini bagaimana mengawal ulama, menjaga kiai, menjaga kehormatan para kiai. Itulah tujuan yang sesungguhnya. Sampai di sini saya mengapresiasi upaya yang dilakukan pengurus PWI Sumatera Selatan, khususnya Kiai Kusairi Abror bersama tim hukumnya dan Laskar Sabilillah yang menempuh cara-cara sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan memilih berdamai daripada ribut. Inilah sebetulnya karakter perjuangan Wali Songo yang sesungguhnya. Jadi kepada segenap pejuang Laskar Sabilillah dimanapun Anda berada, Indonesia merupakan negara hukum, mari kita patuh hukum. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi apa yang sudah disampaikan oleh ex-FPI, kalau tidak salah ini bertempat di Palembang, yaitu tempatnya di Sumatera Selatan kalau tidak salah, saudara sekalian. Dan beberapa hari yang lalu sempat viral ya, ada namanya Ustadz Pandu yang memang sudah bergabung di PWI LS, namun ada seorang kelompok atau sebuah pihak yang memang keberatan, saudara sekalian. Dan tidak ada alasan yang kuat untuk mereka keberatan. Ya, mereka tidak suka saja terhadap PWI kalau tidak salah, saudara sekalian. Namun ternyata mereka ada dugaan persekusi langsung sebuah kelompok untuk mempersekusi ataupun memaksa daripada Ustadz Pandu ini untuk meminta maaf dan jangan bergabung dengan PWI. Karena PWI ini menurut doktrin para habaib ataupun para muhibin, saudara sekalian, itu adalah organisasi permusuhan. Namun ternyata setelah dipimpin oleh ketua PWI Sumatera Selatan, saudara sekalian, yaitu Ki Haji Kusairi Abror kalau tidak salah namanya, Ki Haji Kusairi Abror ini yang memang menjadi pemimpin untuk
mengadakan daripada pertemuan ini. Langsung difasilitasi oleh Kapolres setempat, saudara sekalian, dan akhirnya mereka minta maaf. Dan menurut yang sudah sama-sama kita saksikan, saudara sekalian, ya karena menurut keterangan orang-orang yang mempersekusi ini ya hanya kemarahan sesaat katanya. Nah, itulah. Dan memang kalau kita lihat dari apa yang sudah dari keterangan Ustadz Suparman tadi, saudara sekalian, yaitu ya mereka memaafkan. Karena Ki Haji Kushairi Abror ini, saudara sekalian, menempuh jalan hukum untuk memproses orang-orang ini karena sangat-sangat berbahaya orang yang mencoba persekusi orang, saudara sekalian. Namun ternyata setelah mereka minta maaf, tidak dilanjutkan lagi oleh Ki Haji Kushairi untuk mereka dimasukkan ke dalam penjara, saudara sekalian. Ternyata inilah daripada akhlak dari PWILS Laskar Sabilillah, saudara sekalian. Kita tidak cinta daripada permusuhan, kita itu cinta damai, saudara sekalian. PWILS itu hadir seperti yang dikatakan oleh Ustadz Suparmani untuk menandingi atau untuk melindungi para ulama, para kiai yang mencoba ingin dipersekusi gara-gara tidak setuju atau tidak sepaham dengan apa yang dikatakan oleh Rizik Syihab. Tentunya di dalam hal ini secara besar itu FPI, saudara sekalian. Inilah daripada PWILS, saudara sekalian. Ketika ada sekelompok orang yang ingin persekusi, mereka hadir untuk melakukan hal ini. Dan salah satu bukti daripada PWI ini sangat berguna atau sangat-sangat bermanfaat, terutama bagi Ustadz Pandu, saudara sekalian, diangkat derajatnya, tidak ditindas. Ada legalitas hukum yang memang untuk melindungi Ustadz Pandu ini, saudara sekalian. Sekali lagi luar biasa. Video ini silahkan disebarkan sebagai penguat bagi kita yang ingin bergabung dengan PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, saudara sekalian. Jangan takut menyuarakan kebenaran. Kalau itu memang benar, suarakan. Dan jangan takut untuk dipersekusi, untuk dibungkam, saudara sekalian. Apapun kata orang, apapun kata framing-framing jahat yang memang mengatakan PWI ini sebagai organisasi permusuhan, dan terserah apalah itu. Namun masyarakat, bisa kita bilang, sudah 80% masyarakat warga Nahdien khususnya simpati dengan PWI. Bahkan ketum daripada PWI ini, saudara sekalian, yaitu Gus Abbas Buntet ini takut. Gara-gara PWI ini nanti legalitas ataupun marwah daripada PBN itu kalah dengan PWI ini, saudara sekalian. Makanya ini yang ditakutkan. Tapi yang dikhawatirkannya tidak mau tahu, saudara sekalian, yaitu alias PBNU itu. Mungkin hanya ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.